pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan upacara bendera pada hari Senin ini dengan hikmat. Dan untuk yang beragama Islam, jangan lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, saya kembali hadir di sini sebagai pembina upacara. Setelah sebelumnya sempat juga hadir di sini. Namun pada kali ini saya ingin menyampaikan kepada adik-adik anak-anakku sekalian tentang masalah kesehatan yang terkhusus, yaitu masalah bagaimana pentingnya makan pagi atau yang disebut sarapan. Kenapa sarapan ini harus dibiasakan sejak anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian sejak dini? Karena begitu pentingnya sarapan ini untuk kesehatan. Setidaknya ada 4 hal penting yang ingin dicapai dari tujuan sarapan ini. Yang pertama, kenapa kita harus sarapan pagi adik-adikku sekalian? Karena pada waktu pagi itu tubuh betul-betul tidak memiliki cadangan makanan. Jadi ketika pagi itu tubuh betul-betul kosong dari makanan, karena adik-adik makan terakhir malam kan? Nah, mungkin jam 7 atau jam 8 malam. Jadi kurang lebih sekitar 10 atau 11 jam itu perut kita kosong, tidak ada makanan. Adik-adik bangun pagi, anak-anak bangun pagi, pergi ke sekolah, tidak sarapan, tanpa makanan yang ada di dalam perut. Itu artinya apa? Semalaman tubuh kita sudah kosong dari makanan. Artinya energi yang kita punya itu sangat sedikit. Akibatnya, kalau kita tidak sarapan, lambung kita itu akan diisi oleh asam lambung. Jadi sebenarnya asam lambung ini memang ada di dalam perut kita, cuma ketika dia bercampur dengan makanan, maka asam ini akan menjadi netral. Asam dan basa artinya menjadi netral kan? Kalau dia tidak diisi makanan sampai adik-adik nanti jam 10 atau bahkan siang, maka asam lambung yang ada di dalam lambungnya adik-adik ini bisa merusak lapisan lambung adik-adik. Makanya muncul penyakit MAH, ya kan? Sering dengar enggak? Nah, sering dengar di TV atau orang tua ngomong, aduh asam lambungku naik. Kenapa? Karena murni di dalam lambungnya adalah asam lambung tanpa makanan. Asam lambung ini zat yang sangat kuat ya. Dia bisa merusak dinding daripada lambung apabila lama mengendap dalam lambung tanpa campuran makanan untuk menetralkannya. Nah, inilah yang bisa mengakibatkan lambung itu luka atau tidak sampai bocor, luka. Nah, luka inilah yang merupakan penyakit MAH itu sendiri. Makanya kalau kita terlambat makan, kalau lambung kita perih, itu artinya zat asam lambung itu sudah mulai menggerogoti lambung kita, ya. Dan asam lambung ini apabila sudah terjadi luka sangat sulit untuk diobati. Dokter saya tangani anak-anak sekalian di klinik, dikasih obat sembuh, tapi dia akan mudah sekali untuk kambuh. Kenapa? Karena apabila lambung itu luka, dia terkupas, maka itu akan mudah kembali terjadi perlukaan. Penyembuhan pada dinding asam lambung tidak sama dengan penyembuhan pada kulit yang luka. Jadi kalau ada luka, di sini sudah ada pernah yang luka, saya jahit kan? Nah, itu kalau sudah dijahit, disembuhkan lukanya, bagus hasilnya.
kulitnya kuat seperti sebelumnya. Tapi kalau asam lambung yang luka, maka jaringan yang tumbuh untuk menutupi luka itu tidak sama dengan jaringan aslinya. Dia mudah terlepas. Ketika terlambat makan, dimasukin lagi asam lambung, maka dia akan terbuka lagi. Makanya penyakit mah itu berulang-ulang terus. Kecuali ada pengobatannya namanya sistem endoskopi, yaitu dioperasi, dibuatkan jaringan khusus. Itu baru bisa sembuh total, dan biayanya itu sangat mahal. Ya, jadi adik-adik dari kecil harus biasakan makan Pak. Nah, jangan sampai kena penyakit lambung. Yang kedua, orang yang jarang makan pagi itu gampang sekali terkena penyakit infeksi, penyakit batuk, demam. Itu penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman atau virus, ya. Jadi kalau adik-adik pergi ke sekolah tanpa makan, ada virus terbang. Dia terbang di udara, masuk ke hidung, masuk ke mulut, menginfeksi adik-adik. Kalau tidak ada makanan di dalam tubuh adik-adik, maka tubuh tidak bisa melakukan perlawanan. Di dalam tubuh kita itu ada namanya antibodi. Antibodi ini tugasnya sama seperti bapak polisi. Kalau ada yang jahat masuk ke dalam tubuh kita, dia akan tangkap, ya kan? Baru dipenjara. Ada lagi kuman datang, virus datang, ditangkap sama antibodi. Tapi antibodi ini terbentuk dari makanan yang ada makan. Kalau ada makan, gimana caranya? Ada polisinya dalam dirinya. Jadi kalau kuman masuk, tidak ada makanan, maka tidak ada yang jadi polisi dalam tubuhnya, ada, ya kan? Akhirnya terjadi batuk, mentret, dan lain-lain sebagainya, ya kan? Tapi kalau ada yang makan, begitu datang kuman jahat, maka tubuh akan sudah siap nih bahannya untuk membentuk pasukan, ya kan? Begitu. Jadi kalau tidak ada makanan dalam tubuh kita, tubuh masih bisa membentuk polisi atau antibodi, tapi dengan mengambil dari jaringan tubuh kita, seperti jaringan perut, jaringan lengan. Tapi itu prosesnya lama, sehingga kuman berkembang lebih cepat daripada antibodi atau polisi tadi itu, ya. Jadi fungsinya untuk mencegah penyakit. Yang ketiga itu fungsinya, apabila kita jarang makan pagi itu pergerakan usus kita itu tidak bagus. Makanya nanti kita terserang yang namanya susah buang air besar, atau buang air besar itu tidak lancar, ya kan? Karena ketika tidak ada makanan, usus itu diam dalam waktu yang sangat lama. Dari malam ada terakhir makan sampai pagi tidak sarapan juga, sampai nanti jam 10 baru makan atau jam 12 baru ususnya bergerak. Jadi nanti ususnya itu menjadi kaku, makanya pencernaannya tidak lancar. Akibatnya apa? Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ketika dicerna itu lambat sekali menjadi energi atau menjadi daging dalam tubuh kita. Makanya ini nanti dampaknya adalah pertumbuhan yang terganggu. Jadi nanti ada yang malas sarapan pagi itu, teman-temannya sudah pada tinggi, dia belum tinggi-tinggi, depannya pada gemuk-gemuk, dia kurus. Kenapa? Karena ususnya tadi itu tidak terlatih untuk bekerja. Makanya sebenarnya usus itu senantiasa harus bergerak. Makanya orang makan itu sehari sebanyak 3 kali, yaitu setiap 8 jam. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, itu fungsinya seperti itu. Jadi usus yang terlalu jarang mendapatkan makanan, dia menjadi kurang fleksibel, istilahnya kurang terlatih untuk memeras makanan, sehingga nanti makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak terkelola dengan cepat atau sebagaimana mestinya. Ya. Yang keempat,
Kalau adik-adik tidak makan, nanti di kelas itu konsentrasinya turun. Kenapa? Untuk berpikir, untuk belajar, kita membutuhkan listrik dari otak. Listrik otak ini dapat dari makan. Kalau tidak ada makanan, makanya di kelas itu kurang konsentrasi belajarnya, ya. Jadi pelajaran tidak bisa masuk. Jadi mulai hari ini, mulai besok, seterusnya usahakan adik-adik agar kebiasaannya makan pagi walaupun tidak banyak porsinya. Kalau pagi itu cukup 1/2 dari lambung kita. Kalau siang atau malam boleh banyak, ya. Setidaknya pagi itu adalah sumber energi agar adik-adik bisa beraktivitas. Jadi jangan lupa adik-adik, anak-anak sekalian diingatkan ibunya di rumah agar kata Pak Dokter aku harus makan pagi, ya. Mulai besok dan seterusnya supaya kita tidak kena penyakit, lambungnya sehat, pertumbuhannya bagus. Ini bisa dipahami anak-anak ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, diingatkan orang tuanya untuk rajin sarapan pagi. Demikian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.